warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari tim Globis Delegasi dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Suri, Purwokerto. Izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ermin Nurhasana selaku pembicara pertama, Rizky Sri Kusuma Putri selaku pembicara kedua, dan pembicara ketiga Sesi Putri Herawati. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang MOSI, modernisasi teknologi pertanian oleh generasi muda membuat petani tradisional menganggur. Dengan ketentuan pembicara pertama pro terhadap MOSI, pembicara kedua kontra terhadap MOSI, dan pembicara ketiga sebagai konklusi. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia merupakan negara agraris di mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari rakyat Indonesia yang bersatu menjadi bangsa Indonesia. Di sisi lain, wilayah geografis Indonesia sangat mendukung dengan lahan yang begitu subur dan berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan cepat di wilayah Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, seiring perkembangan zaman, arus globalisasi tidak dapat dihindarkan dari kemajuan ilmu pengetahuan, komunikasi, dan teknologi. Oleh karena itu, memberikan dampak tersendiri terutama dalam sektor pertanian. Kilas balik arus globalisasi yang memberikan dampak positif, ternyata masih memberikan dampak yang tidak positif kepada masyarakat. Contohnya, masyarakat tidak memiliki keproduktivitasan serta tidak sejahtera. Oleh karena itu, saya selaku pembicara pertama akan menyampaikan 2 poin argumen pro terhadap MOSI, antara lain yang pertama, mesin dan alat seharusnya memberikan kemudahan bagi para manusia. Mengutip dari filsuf Yunani Heraklitus mengatakan, satu-satunya hal yang konstan di dunia ini adalah perubahan. Namun pada dasarnya, perubahan inilah yang akan menjadi kunci mendasar dalam menghadapi teknologi di era saat ini. Terutama di era booming-boomingnya, era revolusi industri teknologi 4.0 yang mana peran manusia mulai tergantikan dengan mesin-mesin yang lebih produktif dan efisiensi. Kemudian mengutip dari data Bappenas pada tahun 1976 bahwasanya proporsi pekerja Indonesia di sektor pertanian mencapai 65,8%, kemudian menurun pada tahun 2019 bahwasanya hanya 28% saja. Hal ini tentu saja memerlukan perhatian khusus. Hal ini tentu saja memberikan impact bahwasanya sumber daya manusia di Indonesia terutama dalam sektor pertanian menurun. Oleh karena itu, hal ini tentu saja memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat, di mana masyarakat mulai menganggur atau tidak mendapat pekerjaan. Namun pada dasarnya hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasal 27 Ayat 2 bahwasanya menyebutkan seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas dasar kemanusiaan. Kemudian modernisasi teknologi pertanian oleh generasi muda ini dibuat yang memberikan dampak tersendiri pada petani tradisional khususnya buruh tani yang dianggap sebelah mata karena tergantikan oleh mesin-mesin yang lebih produktif dan efisiensi, mengembangkan atau membuat mereka menjadi terampas hak-haknya atas pekerjaan mereka sehingga mereka tidak mendapatkan kesejahteraan. Kemudian poin yang kedua, modernisasi tidak hanya mengakibatkan pengangguran, tetapi mengakibatkan beberapa masalah kompleks, terutama dalam sistem ekonomi, di mana modernisasi ini membuat kesenjangan sosial antara masyarakat. Ketika kesenjangan sosial antara pendapatan tinggi dengan pendapatan rendah, sehingga terjadi keterbelakangan masyarakat yang tidak sesuai dengan tujuan negara, yaitu pada Undang-Undang 1945 alinea keempat, di mana pemerintah negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, terhadap MOSI modernisasi teknologi pertanian oleh generasi muda membuat petani tradisional menganggur, saya setuju dan benar adanya.
Equum et bonum ex lex lecum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya sebagai pembicara kedua standing position kontra dalam mosi modernisasi teknologi pertanian oleh generasi muda membuat petani tradisional menganggur. Kata kunci pada mosi kali ini adalah modernisasi teknologi pertanian dan petani tradisional menganggur. Teknologi pertanian menurut Lewis tahun 1998 adalah penerapan ilmu pengetahuan dan perangkat modern dalam melaksanakan mendayagunakan sumber daya alam serta sumber daya pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Maka, dalam hal ini saya melandasi 3 argumentasi utama, yakni secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ketika kita tinjau dari landasan filosofis, mari kita berkaca pada wilayah di Indonesia, di mana Indonesia dikaruniai dengan beraneka ragam sumber daya alam hayati yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari dan seimbang untuk kemakmuran rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya apa Dewan Juri yang terhormat? Pertanian di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, di mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan efisiensi hasil pertanian di Indonesia. Serta terkait menganggurnya petani tradisional ini telah ditangani oleh pemerintah, di mana badan usaha milik negara memberikan dukungan kepada UKM secara berkesinambungan. Apabila kita merujuk pada Pancasila sebagai filosofis groundsa tertinggi bangsa Indonesia, yakni dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya negara Indonesia telah menyediakan kebijakan-kebijakan umum yang mampu menyelesaikan masalah pengangguran akibat adanya modernisasi teknologi di Indonesia. Hal ini untuk menjamin keadilan dan hak-hak untuk kesejahteraan rakyat. Efisiensi penerapan modernisasi teknologi pertanian di Indonesia dapat dilihat dari aspek lingkungannya, di mana kemajuan teknologi tidak dapat dihindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dilihat dari landasan yuridisnya, terdapat beberapa payung hukum sebagai dasar perumusan kebijakan program pertanian milenial, di antara lain 1. Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian. Peraturan Menteri Ketiga, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian menuju Lumbung Pangan Dunia 2045. Di mana dunia pertanian di era modern ini tidak lagi ditangani secara tradisional, tetapi sangat terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk pertanian yang unggul dan berdaya saing serba digitalisasi. Dan jika kita tinjau dari aspek sosiologisnya, perekonomian Indonesia mulai terlihat geliat pertumbuhan yang positif pada 2 kuartal terakhir. Sektor pertanian pada tahun 2021 pertama tumbuh 3,1%. Pada 2021 kedua tumbuh 0,43%. Kemudian pada tahun 2022, sektor pertanian diperkirakan tumbuh 2%. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2021 tumbuh 3,7% versi Bank Dunia, 3,2-4% versi Bank Indonesia, dan 3,7-4,5% versi pemerintah. Pada tahun 2022, Bank Dunia memperkirakan perekonomian Indonesia tumbuh menjadi 5,2%. Hal ini sama dengan asumsi pemerintah dan DPR sekitar 4,7-5,5% oleh Bank Indonesia. Hal ini menghasilkan kesepakatan Kementerian Pertanian untuk mendorong modernisasi teknologi pertanian agar meningkatkan hasil pertanian dari tahun ke tahun sebagai bantalan untuk pemulihan ekonomi ke depan. Artinya, perekonomian di Indonesia berangsur meningkat dengan adanya teknologi yang ada pada 2 tahun terakhir ini. Hal inilah yang menjadi dalil kami untuk mengatakan langkah penting saat ini untuk meningkatkan teknologi pertanian di Indonesia
Hal ini yang bertujuan untuk menunjang perekonomian di Indonesia serta memberikan pengarahan kepada petani-petani tradisional untuk belajar menggunakan teknologi ataupun bahkan mengikuti pelatihan-pelatihan bisnis yang disediakan untuk membuka peluang usaha baru, sehingga tidak ada lagi kata menganggur karena teknologi. Sekian dan terima kasih. Salam pembangunan. Richard Posner dalam bukunya Economic Analysis of Law mengatakan ilmu ekonomi berbasis pada 3 prinsip, nilai, manfaat, dan efisien. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, pemerhati yang arif dan bijaksana. Rekan saya selaku pembicara pertama telah mengemukakan 2 argumentasi pro terhadap mosi modernisasi teknologi oleh generasi muda membuat petani tradisional menganggur. Poin pertama, tenaga manusia yang tergantikan oleh tenaga mesin. Poin kedua, dampak kompleks dari petani tradisional yang menganggur yang berimplikasi terhadap sistem ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, rekan saya yang kedua telah mengemukakan argumentasi kontra yang didukung dengan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kini izinkan saya, Sesi Putri Harawati, selaku pembicara ketiga, mengupas tuntas mengenai nilai, manfaat, dan efisien modernisasi teknologi yang berimpact kepada petani tradisional. Seperti yang telah dikatakan oleh pembicara pertama, arus globalisasi tidak bisa dihindari oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seharusnya dengan adanya modernisasi teknologi memberikan nilai dan efisien bagi para petani. Namun dalam faktanya ada beberapa petani yang mengalami pengangguran. Kita sadari bahwa kesalahan dalam hal ini yakni pada kemanfaatan dan fasilitas teknologi yang digadang-gadang oleh pemerintah belum terrealisasikan secara penuh oleh petani tradisional. Maka dari itu kami memberikan problem solving atau menawarkan sebuah solusi untuk masalah bagaimana caranya petani tradisional dalam menghadapi era globalisasi tersebut. Problem solving yang pertama, di mana menyelenggarakan bursa tenaga kerja dan pemerintah menyediakan alat dan mesin untuk memfasilitasi pertanian. Hal tersebut sesuai dengan target output yang telah dikeluarkan oleh kebijakan pemanfaatan dak fisik pertanian, yakni untuk diharapkannya adanya balai mekanisme mesin dan balai mekanisme alat. Yang kedua, di mana pemerintah menyediakan atau adanya pelatihan atau skill untuk para petani, di mana hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani Nomor 42 yang berisi pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pelatihan dan pemberdayaan petani. Nah, untuk hal ini saya sangat setuju bagaimana problem solving ini sudah sesuai untuk para petani yang mengalami pengangguran gara-gara arus globalisasi tersebut. Kemudian saya tutup pada presentasi mosi kali ini dengan teori utilitarisme yang telah dikemukakan oleh Jeremy Bentham, The Greatest of Happiness, The Crisis, yang artinya kebahagiaan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada para petani tradisional maupun pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.